Sobat Budi Mulia, kembali lagi di podcast SMK Budi Mulia. Perkenalkan, nama aku Flo dan teman aku. Hai, nama aku Alfiza. So, podcast kali ini temanya adalah membangun sekolah aman untuk peran guru BK menghadapi bully. Wow, kita nggak usah terlalu lama-lama, langsung aja nggak sih? Kita sudah bersama Ibu Harida Pramega Putri, SPD atau bisa kita panggil Bu Ega. Hai. Hai Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Kalian ya, Bu? gimana nih kabarnya? Baik juga, cuma Alhamdulillah. deg-degan dikit ya. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu tentang latar belakang Ibu sebagai guru bimbingan di sekolah nih gimana sih Bu? Oh, boleh banget ya. Latar belakangnya apa nih? Pendidikan ibu atau gimana? Boleh, pendidikan Ibu gimana nih? Oke. Jadi nama ibu udah tahu ya tadi ya. Udah. Ibu Harida Pramega Putri, biasa dipanggil Ibu Ega, ya kan? Jadi ibu memang kuliah S1 bimbingan konseling, ya kan, khusus bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu memang adanya khusus di sekolah, seperti itu. Jadi Berarti beda nggak ada dengan di- psikolog, Oh. seperti itu, ya. Jadi di sekolah itu khusus bimbingan konseling dan ya pasti kalian tahu lah menangani kasus siswa, ya kan. Betul banget. Biasanya kan guru BK tuh serem-serem ya kalau misalnya anak-anak bilang mah gitu kan. Aduh, aku takut banget ada Iya. guru BK gitu Tapi biasanya. ibu serem gak nih? enggak. Tapi tuh ibu tuh cuman menangani kasus atau emang kalau misalnya ada masalah-masalah dari siswa-siswi SMK Budi Mulia nih ibu bersedia buat jadi ruang mereka cerita atau emang ibu cuman menangani kasus aja sih Bu? Nah, ini bagus banget ya. Karena di sepengetahuan orang umum itu bimbingan konseling hanya untuk penanganan kasus, Iya. ya kan, penanganan masalah. Tapi sebenarnya bisa untuk bimbingan karir, ya kan, yang untuk anak kelas 12, terus untuk masalah-masalah siswa, mereka ada masalah di rumah atau masalah antar teman, ya kan. Jadi tidak hanya dengan yang anak bermasalah, tapi anak yang butuh tempat untuk cerita sebenarnya. Oh, berarti itu bisa ya, Bu, ya? Bisa dong, bisa banget. Enggak, takutnya kan mungkin buat siswa-siswi kasus iya aja. cuman buat kasus. Tapi sepengetahuan orang umum kan seperti itu, Iya. ya kan. Jadi tiap ada masalah guru BK, tiap ada masalah guru BK, sebenarnya nggak seperti itu sih. Sejak kapan sih Ibu menjadi guru BK di sekolah ini atau enggak di sekolah-sekolah lain sebelum di sini? Jujur ya, sebenarnya untuk guru BK sendiri, ibu baru di sekolah ini Budi Mulia, dan itu tahun 2018. Udah lumayan lama lumayan juga ya, Bu. lama ya. Sebelumnya itu sebenarnya sudah menjadi guru juga, cuman bukan guru BK, Oh, guru biasa. guru TK. Oh, guru Guru TK Guru ya. TK. Jadi penanganannya ya anggap aja ini anak kecil seperti Iya. itu sih. Gimana sih Ibu caranya mendefinisikan bullying di lingkungan sekolah? Bullying itu mungkin secara umum lewat kata-kata ya. Kata-kata itu karena yang lebih sering dilakukan, ya kan, yang lebih sering dilakukan anak-anak untuk membuli temennya itu lewat kata-kata dulu, ya kan, Iya daripada sih. tindakan fisik. Betul. Iya, Ya betul. kan. Jadi untuk kata-kata, oh ya mungkin mereka nganggep sebagai pelaku ini nganggepnya udah Bercanda. Iya. biasa, ya kan. Tapi kan korban belum tahu, Iya. ya kan. Iya. Apalagi anak-anak yang pendiam nih, ya kan. Iya. Anak-anak Nggak tahu yang kita ya. introvert, Gak tahu nih ya ini kan? diledekin atau Nah, serius. ini kita juga sebagai orang awam, kita nggak tahu dia sakit hati atau tidak, Iya. ya kan. Jadi kalau menurut ibu, bullying itu ya lewat kata-kata bisa, lewat tindakan fisik bisa, ya kan. Intinya tindak kekerasan, ya termasuk tindak kekerasan juga sih kalau Maupun bullying verbal itu. dan non-verbal iya, ya, Bu, ya? betul. Dan kata-kata itu benar sih kata orang, kata-kata itu lebih tajam ya. Daripada Iya, kita kan pukulan. kita kan nggak tahu orang itu suka atau tidak dengan tindakan kita, dengan kata-kata kita,
seperti itu sih. Biasanya kan anak-anak juga ada yang baper. Iya, Nah, dikit-dikit itu. kenapa sih lu kayak gitu? Apalagi kalau zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu ya, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin bukan bullying namanya ya kan, tapi kalau kata-kataan itu zaman dulu tuh ya udah biasa aja, Sebagai nggak ada. candaan ya? Jadi tidak ada yang baper, terus ya yang nanggapi biasa aja. Kalau sekarang mungkin karena bullying sudah masuk ke pasal ya kan berarti berat itu. Berat, Heeh. Dengan kata-kata aja kita harus hati-hati loh nih, ya kan? Ngatain orang aja kita harus hati-hati loh. Tindakan ke orang aja kita harus hati-hati loh. Sebenarnya itu sih yang harus kita pikirkan, seperti itu. Takut pandangan orang lain beda ya, Bu ya? Iya betul. Tapi kan kalau secara umum sekarang pelaku tidak sadar ya kan. Iya. Jadi saya cuma ngatain kok seperti itu. Baper ya kan? amat Baper gitu. amat. Tapi kan karakteristik orang Orang beda-beda, beda-beda. emosional orang beda-beda. Sehari itu emosional orang dan besoknya lagi bisa beda-beda ya kan. Yang biasanya dia ceria bisa jadi besok dia nggak Murung. mood ya kan. Entah ada masalah di rumahnya. Seperti itu sih. Ibu pernah ada laporan atau kasus gak nih Bu dari sekolah SMK Budi Mulia ini, atau enggak cara ibu ngatasinnya gimana deh? Kalau kasus itu pasti ada ya, mungkin bukan di sekolah ini aja ya kan. Kasus bullying itu lagi ramai diperbincangkan ya Iya. kan di setiap sekolah. Iya, betul. Malah ada tim khusus mungkin di sekolah-sekolah tertentu ya kan untuk penanganan bullying, seperti itu sih. Jadi kalau untuk tindakan ya mungkin bertemu anaknya itu pasti ya kan, bertemu anaknya dan ya pendekatan lah, kita harus ada pendekatan, seperti itu sih. Bagaimana pendekatan ibu kepada korban maupun pelaku bullying nih, Bu? Nah, Kan ini. itu agak susah ya mungkin. Iya, korban dan pelaku, Pelaku. Biasanya iya. korban tuh nggak mau ngomong, takut Iya, karena Iya, takut betul. diancam, udah diancam sama pelakunya. Kayak, jangan ngomong ke guru BK ya, bla bla bla, kayak Nah, gitu. itu yang banyak terjadi ya sebenarnya Iya. ya. Ibu sering jelasin juga di materi, itu yang banyak terjadi sebenarnya, korban yang tidak mau bicara. Iya. Ya kan? Korban yang takut untuk bicara karena apa? Ancaman. Ya kan? Padahal cuman dibilang gini sama pelaku, "Awas lu ya." Gitu. Iya. "Awas lu ya." Bilang-bilang guru, "Awas lu Iya. ya ini." Tapi dia udah ngerasa takut. Ya kan? Kayak, Dia aduh, udah gitu. ngerasa takut. Nanti ini lagi, nanti itu lagi. Nah, sepinter itu pelaku untuk mengancam si korban, gitu sih, ya kan. Dan kalau untuk korban ya, mungkin yang tadi ibu ingin jelaskan ya, kita harus bertemu anaknya dulu dan berusaha pendekatan secara langsung supaya anak itu mau cerita, karena nggak semua orang bisa cerita ke orang lain. Ya Iya. kan, tidak semua orang bisa cerita ke orang lain. Jadi gimana supaya dia bisa cerita? Sebenarnya bikin dia nyaman dulu sih, bikin dia nyaman. Jadi jangan langsung fokus ke masalah yang lagi dia Iya, hadapin, hadapin. seperti itu. Jadi bikin nyaman Pelan-pelan dulu. ya, Bu, ya, berarti. Cerita apa dulu kita sebagai ya istilahnya kita sebagai kakak atau sebagai apa dia ya kan, kita saya orang tua kamu loh, saya sebagai kakak kamu di sini, atau memancing dia untuk cerita, seperti itu. Biar semakin nyaman juga ngasih dia buat cerita. Iya. Biasanya seperti itu. Itu yang bikin lama korban untuk cerita, karena kita harus pendekatan seperti Pendekatan itu dulu. dulu. Heeh. Dan memang kalau untuk korban rata-rata banyak yang tidak mau cerita, seperti itu sih. Banyak yang tidak mau cerita. Takut mungkin ya, Bu ya. Takut, intinya udah takut dia di awalnya. Nah, kalau untuk pelaku sendiri sebenarnya tidak bisa diiniin juga ya, langsung dimarahin atau oh kamu langsung SP ini sebenarnya tidak bisa seperti itu sih ya kan. Kita juga nggak tahu pelaku ini kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Entah dia ada problem di rumahnya kah ya kan, entah dia pernah ada trauma sama temennya kah, kan kita juga tidak tahu ya kan. Iya. Nah sebenarnya pendekatan awalnya itu hampir sama sih sebenarnya.
pendekatan awalnya itu hampir sama. Kita gimana sih kalau kita pengen tahu cerita orang ya kita harus bikin nyaman dulu. Iya. Ya, gitu sih sebenarnya ya kan. Biar kita bisa percaya ngulik lebih juga nggak sih? dalam. Sebenarnya itu sih intinya pendekatannya. Ya kita bikin pelaku atau korban atau pelaku Nyaman dulu. baru mereka bisa cerita kenapa pelaku seperti ini, kenapa dia ngelakuin ini. Nah, banyak juga pelaku itu karena trauma masa lalunya seperti itu. Kalau dari menurut banyak yang cerita ke ibu seperti itu sih. Dari masa lalu ke bawah-bawah ya Bu ya. Iya, betul. Aduh, Dari jangan bobo masa lalu ya. Serem dong ya. Ada nggak sih Bu rehabilitasi atau konseling khusus nih buat para pelaku bullying? Pelaku bullying, konseling khusus. Iya. Pasti ada karena mereka kan bukan seperti anak-anak yang biasa, anak-anak yang umum, Iya. ya kan? Mereka itu seperti anak yang minta perhatian, cari perhatian lebih. Iya. Jadi, gimana nih caranya saya supaya dilihat guru? Gimana nih caranya? Nih mendingan gue ngata-ngatain temen deh supaya dikenal guru. Soalnya ada seperti itu. Pernah pengalaman ibu anak itu cerita sendiri seperti itu sih Pelakunya. Ya saya cuman pengen dikenal guru Bu, ya gitu. Jadi Salah caranya nih loh. jadi macem-macem pelaku bullying itu bukan hanya sekedar trauma yang tadi ibu jelasin ya kan, karena dia kurang perhatian dari orang tuanya, jadi ingin di sekolah nih kasih perhatian ke dia supaya dia dikenal. Nama saya dikenal nih, saya senang dipanggil guru. Anak bandel nih saya nih gitu ya kan. Saya senang dipanggil guru, saya senang guru kenal saya biarpun saya bandel. Ya memang nyatanya seperti itu. Kayak Aku gitu. juga baru tahu nih Bu dari Ibu. Nah, ibu Coba dulu tahu ya. juga sempet kaget dia cerita seperti itu, dan untung anak ini mau jujur. Ya saya supaya guru kenal saya Bu katanya. Makanya saya kata-katain teman, makanya saya bersikap ini. Ternyata seperti itu. Beragam ya Bu. Dan dari cerita sebenarnya untuk guru bimbingan konseling ini, dari banyaknya cerita tentang siswa-siswi ya, untuk belajar juga sebenarnya bagi kami guru bimbingan konseling ya kan. Ternyata penanganan kasus ini begini, penanganan kasus ini seperti ini, penanganan kasus ini seperti ini, seperti itu. Apa ada mekanisme khusus buat memonitoring pelaku bullying yang sudah diskors atau dirumahkan? Mekanisme khusus pasti ada ya, pasti ada, karena kalau ada tindakan seperti itu bukan guru BK aja yang harus tahu ya kan. Jadi wali kelas harus tahu. Melibatkan ya Bu ya. Melibatkan ke wali kelas pasti utamanya ya kan, karena wali kelas harus tahu masalah anaknya ya kan. Terus selain guru BK dan wali kelas, kesiswaan juga harus tahu. Dan itu kalau sudah sampai dirumahkan ya pasti ada prosedurnya ya kan. Berarti nggak bisa asal langsung main dipulangin aja gitu ya Bu? Nggak bisa lah. Jadi kalau kita kasih surat diskorsing tanpa ada pemberitahuan kepada pihak sekolah, kepala sekolah gitu, ya guru yang salah nanti ya kan. Jadi sudah keputusan bersama, sudah dilihat masalahnya, kalau memang berat pasti ada penanganan itu. Dan untuk tindakannya selama skorsing itu pasti wali kelas berkunjung ke rumahnya untuk memantau anaknya. Wali kelas atau sama ibu, seperti itu sih, untuk memantau, karena kan nggak bisa kita skorsing anak tapi kita diemin gitu aja ya kan, nggak bisa. Takutnya nggak ada perubahan. Takutnya nggak ada perubahan. Malah ini anak makin kan. Jadi kita dia juga merasa kok saya cuma di rumah kan nggak ada perhatian nih dari sekolah. Takutnya berpikir seperti itu. Jadi kita tetap perhatian untuk korban dan pelaku, sebenarnya tindakannya hampir sama ya, tindakannya hampir sama. Sebenarnya intinya tidak boleh ada kekerasan sih untuk menanganinya seperti itu. Untuk pelaku pun sama, tidak boleh ada kekerasan. Nanti yang ada kekerasan dia malah makin jadi, seperti itu sih. Nah,
ada nggak Ibu boleh kasih saran buat siswa-siswi SMK Budi Mulia nih, terutama biar nggak terjadi saling berantem atau saling bullying, Bu? Iya, gimana cara menguranginya? Iya, karena kan pasti mungkin salah di satu siswa-siswa siswa- kita ada nih yang ngebully. pasti walaupun cuma lewat omongan, yuk, Ngata-ngatain orang tua. Iya, Itu pasti itu ya. pasti, Iya, Bu, itu itu pasti ya. pasti. Itu udah kayak sudah jadi makanan, Makanan, sehari-hari ya. iya. Ngata-ngatain orang tua, ngata-ngatain nama bapak ya kan. Kalau nggak manggil kayak bukan namanya dia Nah, gitu. itu sih. Kalau untuk saran ya, mungkin saran secara umum ya, karena kan kita nggak mungkin ngelihat anak satu-satu nih mana yang pembuli, mana yang dibully ya kan. Kita nggak tahu mana yang korban, mana yang pelaku Iya. ya kan. Kalau belum ya masih sekedar kata-kataan, kita kan kadang tidak tahu ya kan, seperti itu. Kalau sarannya kalau bagi ibu pribadi bisa menjaga ucapan ya kan, harus bisa menjaga ucapan, harus bisa menjaga kata-kata, harus bisa menjaga sikap. Kita gini aja, kalau kita digituin orang mau atau enggak, seperti itu sih Iya. berpikirnya. Kalau kita berpikirnya normal ya, seperti itu. Kita mau nggak sih dicubit orang, kita mau nggak sih dipukul orang, Iya. kita mau nggak sih dikata-katain orang. Tapi kan kebanyakan sekarang tidak merasakan seperti itu. Yang penting gue ngatain dulu gitu. Iya. Yang penting Urusan apa-apanya belakangan yang aja. penting saya Orang lain, bertindak dulu. Iya. Tapi dia tidak memikirkan, kalau saya diginiin gimana ya? Kalau saya diginiin gimana ya? Seperti itu sih. Kayaknya itu nggak ada di pikiran anak-anak zaman Nggak sekarang ada. deh, Bu. Yang Yang penting ngatain ngatain dulu deh. aja gitu Melampiaskan kan. emosi ya kan. Padahal dia nggak tahu perasaan orang gimana Nah, nerimanya gitu. Nah, karena itu yang tadi Ibu bilang, mereka sebelum melakukan nggak mencubit dirinya sendiri nih. Gimana sih rasanya? Sakit atau enggak digituin orang, ya kan? Iya. Itu sih intinya. Intinya kalau dari Ibu sih bisa menjaga ucapan yang paling penting ya. Yang utama itu ucapan kita. Nah, dari ucapan bisa jadi Nah, kekerasan. Kekerasan. Iya, betul banget. Bisa aja si korban gak nerima, tiba-tiba bu Nah, dipukul. itu yang takut. Dan jangan salah loh sama anak-anak introvert, anak-anak pendiam. Kita Iya. nggak tahu di pikiran Iya. mereka ya kan. Karena mereka untuk diajak ngobrol santai aja agak susah ya kan. Nah, ini anak sudah memikirkan apa nih kalau dibully. Itu sih takutnya ya kan. Seperti itu. Nah, takutnya tindakan mereka yang selama ini sudah dipendem-pendem, mereka sekali ngeluarin unek-unek, Wah, iya. kayaknya lebih bahaya Iya. anak introvert ya, anak Bu. introvert. Karena kita nggak tahu dia kayak gimana. Iya. Iya, kalau anak banyak omong kan, kalau orang yang banyak omong, mereka bisa aja melampiaskannya. Gue nggak suka nih diginiin, gue nggak Iya. suka diginiin ya kan. Itu sih, ya jaga ucapan, jaga sikap, seperti itu sih Ibu. Kalau saran dari Ibu ya, jaga sikap penting banget dimanapun kita berada, ya kan. Jaga ucapan penting banget kepada siapapun, dan jangan pernah kita menyamaratakan orang seperti Karena itu. orang beda-beda ya, Bu. Iya, jangan pernah menyeratakan orang. Kalau kamu seandainya ngobrol sama temen kamu nih, nah kamu sama ratakan nih yang Iya. di atas kamu. Kan kebanyakan sekarang begitu, Iya. ya kan? Ngomong sama temen begini, ngomong sama guru Kayak begitu gitu juga. Nggak bisa Banyak lah. Nggak membedakan. bisa Nah, dibedain. kalian pasti pernah dengar juga seperti itu ya kan? Gitu sih kalau menurut Ibu. Yang intinya jaga ucapan sama jaga sikap. Itu aja sih yang paling penting ya. Gitu. Pesannya gitu teman-teman. Buat kita selalu jaga Sikap Jaga sama kata-kata. jaga ucapan ya. Karena dari kata-kata bisa jadi kekerasan. Betul. Orang sakit hati, sobat Budi Mulia. Waduh, udah lama banget nih kita ngobrol di podcast kali ini, Pija. Nggak kerasa ya Iya, nggak waktunya. kerasa ya. Padahal tadi kayaknya awal baru deg-degan. Ternyata seru kan? Seru banget. Seru. Karena kita membahas tentang bullying. Bullying. Mari kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Like, comment, and subscribe semua sosial media. Ada di bawah ini ya, teman-teman. Jangan lupa follow. Bye-bye. Bye.